No more excitement for you tonight. Di sebuah desa bernama Cornwall, tinggal seorang wanita muda cantik bersama neneknya. Wanita ini bernama Eloise Turner. Beautiful girl, darling. Dia bercita-cita untuk menjadi perancang busana terkenal suatu hari nanti. Eloise mempunyai kelebihan unik. Tidak jarang dia melihat arwah ibunya yang sudah meninggal mendatanginya. Good news is Suatu hari, Eloise mendapatkan surat yang ternyata surat itu berasal dari sekolah desain di London. Eloise diterima di London College of Fashion dan dia segera bersiap-siap untuk berangkat ke London besok. Nenek Eloise terlihat sangat khawatir karena memiliki trauma atas ibu Eloise yang juga seorang perancang busana. Dia bunuh diri. I'm a big time fashion designer, will go. I know. No, I'm going to say it anyway. I'm scrappy, I can take 'em. I'm just saying, London can be a lot. Keesokan harinya, Eloise pun pergi menuju London. I love you. Sesampainya di London, Eloise menggunakan taksi untuk sampai di asrama. Namun, supir taksi itu sangat mencurigakan. Lalu, Eloise berpura-pura ingin membeli sesuatu di minimarket agar bisa keluar dari taksi itu. I want to go to the shop anyway. Please yourself. Dan terpaksa, Eloise membeli satu cola untuk menunggu taksi itu pergi. Setelah taksi itu pergi, baru Eloise meneruskan perjalanannya ke asrama dengan berjalan kaki. Setibanya Eloise di depan kamarnya, dia langsung disambut oleh teman sekamarnya bernama Jocasta. Jocasta. Jocasta adalah wanita kota yang branded dan sangat terbiasa dengan kehidupan malam yang gemerlap. Yeah, this is Boucherie, Manchester originally, but I moved down here on my gap Jocasta year. juga sangat menonjol di asrama tersebut. Tomorrow morning, you'll know me only as Hurricane Jocasta. Lalu mereka para siswa keluar asrama untuk menikmati malam di kota London. Dan mereka mampir di suatu bar. Saat Eloise pergi ke toilet, gak disangka Jocasta and the gang juga ke toilet. Dan Eloise yang awalnya menganggap Jocasta orang baik, kini dia sadar kalau Jocasta adalah seseorang yang suka nyinyir di belakang. Saat ingin kembali ke asrama, Eloise memilih jalannya sendiri dan berpisah dari kawan-kawannya untuk menikmati malam-malamnya sendiri. Suatu saat, nenek Eloise menghubunginya. Eloise yang tidak mau neneknya khawatir, dia terpaksa berbohong tentang semua teman-temannya yang menyebalkan. Lalu di suatu kesempatan Eloise mencari kosan di sekitar sekolahnya dan dia pergi ke tempat Nyonya Collins untuk melihat kamar kos yang akan dia sewa. Miss Collins? Yes. Saat bertemu, Nyonya Collins langsung memberitahu aturan-aturan di kosan itu. 1. Tidak boleh membawa cowok. 2. Nggak boleh nyuci malam-malam soalnya berisik. 1 lagi, nggak boleh nyanyi di toilet lebih dari 1 album. Oke. Kosan yang lumayan ketat ya. Kamar di lantai 2 yang bergaya 60-an sangat memikat hatinya dan secepat kilat Eloise pindah ke kamar itu. I want 2 months rent in advance and 2 months deposit. Malam pertama Eloise memejamkan matanya di kamar itu, dia bermimpi. Eloise seperti berada di tengah kota yang sangat berkilau di tahun 60-an. Eloise masuk ke dalam sebuah klub malam yang sangat mewah bernama Café de Paris. Dan dia melihat dirinya sebagai seorang wanita bergaun pink yang sangat memukau. Wanita itu bernama Sandy. Sandy sangat ingin menjadi penyanyi di Café de Paris. Lalu Sandy berbicara dengan bartender di sana. Lalu bartender itu menyuruh Sandy untuk menemui seseorang bernama Jack. Apa yang Sandy rasakan, dirasakan juga oleh Eloise di malam itu.
Sandy mengatakan pada Jack kalau dia ingin menjadi penyanyi di tempat itu. Jack mengatakan kalau Sandy harus memulai karirnya dari bawah. First, let me get your Vespa. Ada seseorang mendekati Sandy saat Jack mengambil minum. Namun Sandy menolak laki-laki itu. Lalu Jack datang dan mereka sedikit adu pukul. Little whore. What did you call the lady? Lalu Jack membawa Sandy pergi dan mengantarnya pulang. Sandy sangat senang malam itu, dan itu juga dirasakan oleh Eloise. Sandy dan Jack janjian untuk bertemu lagi besok jam 8 malam. Dan tiba-tiba Eloise terbangun di atas ranjangnya. Scene berpindah ke sekolah. Eloise menggambarkan apa yang dia lihat tadi malam sebagai rancangan busananya. Lalu John, teman sekelasnya, menyapa Eloise. Jocasta yang kepoan juga ikut mendatangi Eloise, dan anehnya Jocasta melihat kalau di leher Eloise ada bekas cupangan. Cupang dari Jack yang seharusnya hanya untuk Sandy. Eloise yang bersemangat mengikuti Jack Sandy, dia menolak ajakan John untuk pergi malam ini dan dia segera kembali ke kosan. Dan benar saja, mimpi yang menurut gua aneh itu berlanjut alias nyambung lagi. Jack menjemput Sandy dengan mobilnya menuju Rialto. Ketika masuk ke sana, tempat itu kosong, namun ada seseorang di sana yang memang sedang menunggu mereka dan dia berkata kalau ini adalah audisi. Tentu saja Sandy sangat gembira dan dia mempertunjukkan bakat bernyanyinya. Eloise yang melihat Sandy bernyanyi pun ikut terpukau atas penampilannya. Downtown, things will be great when you're downtown. She can sing. Setelah itu Sandy diantar Jack pulang dan mereka melakukan Tiba-tiba Eloise terbangun. Eloise kini sangat terobsesi dengan Sandy. Eloise merubah penampilannya dari rambut hingga pakaian, semua mirip dengan Sandy. Eloise yang sibuk mencari baju-baju 60-an, tiba-tiba dia melihat simbol yang sama, simbol yang ada di mimpinya saat Sandy audisi di Rialto. Lalu dengan penuh rasa ingin tahu, Eloise pergi ke tempat itu dan dia mencoba melamar pekerjaan di tempat itu. Can I get you, love? I was hoping a job. I'll get you G&T, so. Lalu di sana dia bertemu dengan seseorang lelaki parubaya. Laki-laki itu mencoba mengejar Eloise. Dia bertanya siapa ibu Eloise karena bapak-bapak itu sepertinya tidak asing saat melihat penampilan Eloise. Tetapi Eloise malah panik, ketakutan dan hampir tertabrak mobil. Look familiar to me. Who's your mother? Lalu dengan penuh semangat Eloise sampai ke kosannya dan langsung menyambung mimpinya karena malam ini menjadi awal penampilan Sandy. Ladies and gentlemen. Namun ada yang aneh. Eloise berada di Rialto, bukan di Cafe de Paris. Dan yang membuat Eloise tambah bingung, Sandy berpenampilan layaknya penghibur para hidung belang di atas panggung. Setelah penampilan itu, Jack berteriak mencari Sandy. Gue juga bingung apa yang terjadi nih sebenarnya. Gila juga sih. Come on, night's not over yet. Sandy dibawa oleh Jack menemui aki-aki. Aki-aki itu ngajak Sandy untuk minum-minum. Sandy nolak dan dia berkata dia bersama Jack. Tapi Jack malah memberikan lampu hijau ke aki-aki itu dan berkata kepada Sandy jika mereka lah yang akan membawanya ke panggung yang Sandy inginkan. Tiba-tiba scene berpindah di sebuah kamar. Eloise melihat Sandy yang sedang tertidur. Tapi tiba-tiba aki-aki tadi keluar dari kamar mandi dan berusaha menyentuh Sandy. Dengan spontan, Eloise berteriak dengan marah-marah ke aki-aki itu. I know you're not asleep. Namun Eloise langsung terbangun dari mimpinya. Eloise terus terbayang-bayang akan mimpinya hingga dia depresi. Scene berpindah di tempat kerja Eloise.
John yang khawatir menemui Eloise di tempat kerjanya, namun Eloise menutup diri. Tiba-tiba nenek Eloise menelponnya. Dari suaranya, nenek tahu kalau ada yang sedang mengganggu Eloise. Neneknya bertanya apakah arwah ibunya datang dan mengganggu. Namun Eloise tidak mau memberitahukan kepada nenek. Dia berusaha berbohong agar nenek tidak khawatir. Ellie, I can hear it in your voice. Something's wrong. No, What's wrong? Granny, I have to go. Lalu laki-laki parubaya yang pernah hampir membuat Eloise tertabrak mobil muncul lagi. Dia mengembalikan gambar milik Eloise. Orang-orang sekitar memanggilnya Bapak Parubaya itu dengan sebutan si tampan. Probably thinks he has a shot with you. Eloise berpikir kalau mimpinya selama ini berkaitan dengan hantu. Believe in ghosts. Ghosts? You could probably get drunk on just that. But you can't sleep here. Lalu Sin berpindah ke kosan. Sekarang Eloise perlu keberanian lebih untuk masuk ke kamar kosnya. Saat Eloise lagi bengong-bengong, tiba-tiba pemutar musik bergerak sendiri dan Jack datang menyeret Eloise ke alam lain itu lagi. Eloise melihat Sandy dipaksa untuk melayani laki-laki hidung belang di sana. Sampai suatu saat Sandy bertemu dengan seorang polisi bernama Lindsay. What name? Alexi. What's your name? What's your name? Lexi. What's your real name? I reckon you're a copper or something. Lindsay menyarankan agar Sandy pergi dari tempat itu. Namun Sandy tidak mempedulikan seruan polisi itu. Sampai-sampai Eloise yang mendengarnya pun ikut gregetan dan tiba-tiba Eloise terbangun disertai penampakan para hantu pemburu kemen. That's a lovely name. Sin berpindah ke sekolahan. John mengajak Eloise untuk keluar malam ini dan itu sangat kebetulan sekali karena Eloise udah males di kamarnya. Lalu mereka pergi ke pesta serikat mahasiswa hantu. Tapi sayang lagi enak-enaknya joget-joget, Eloise dihantui oleh hantu-hantu yang ada di kamarnya. Hey, do you wanna dance? Lalu dia meminta keluar. Tapi para hantu itu terus membayang-bayangi. Sampai akhirnya Eloise kesurupan dan nyium si John. I don't want to be like this. Ya menurut gue sih ini si Eloise lagi kesurupan ya kayaknya. Lalu sampailah mereka di kosan Eloise dan akan melakukan ngens. Tapi tiba-tiba Eloise melihat bayangan Jack yang hendak membunuh Sandy. Sedangkan John panik melihat Eloise yang di luar kontrol dan juga karena Nyonya Collins yang datang. Are you okay? Call the police! You okay? Talk about this in the morning. Keesokan harinya, Eloise menemui Nyonya Collins untuk meminta maaf dan juga untuk bercerita ada hantu di kamarnya. Eloise berkata kalau dia merasakan pernah ada seorang wanita yang mati di kamarnya. Tapi Nyonya Collins tidak menanggapi aduan Eloise dan dia membanting pintunya. Someone die in my room. Lalu Sin berpindah ke sekolah. Saat Eloise mencoba gaunnya pada model, tiba-tiba bayangan Sandy muncul. Tentu saja itu membuat Eloise ngibrit. Tapi kemanapun Eloise pergi, bayangan para hantu itu terus mengikuti. Sampai akhirnya Eloise memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Dia melaporkan kalau dia mendapatkan penglihatan dari masa lalu, pembunuhan seorang gadis di tahun 60-an. Dan dia juga mengutarakan kecurigaannya kepada si kakek tampan. Eloise beranggapan kakek tampan itu adalah Jack. Murder of a young woman. No, sounds crazy. I'm not on drugs. Please just listen to me. I've seen around Soho who follows me. The hair with the same style as Sandy's. The murdered girl. Namun polisi tidak percaya begitu saja. Lalu Eloise mencoba mendatangi pusat arsip kota untuk mencari data-data yang menyangkut orang hilang juga pembunuhan di tahun 60-an.
Lagi asik baca-baca koran jadul, tiba-tiba makhluk mengerikan datang. Jesus, John! Ternyata Bang John. Mau gak mau karena Bang John kepo, akhirnya Eloise memberitahu tentang apa yang dia lihat malam itu kepada John. The girl was stabbed. The guy that killed her is still out there. Saat John ke toilet, para hantu itu muncul lagi. Eloise sangat ketakutan. Dia ngibrit sambil membawa gunting. Karena Eloise udah sebel banget, dia mencoba ngelawan hantu itu dengan gunting. Tapi tiba-tiba It's okay. hampir saja. Lalu Eloise mencoba lari dari tempat itu. Namun dia melihat penampakan Sandy. Lalu Eloise coba mengikutinya. Ternyata langkah Sandy mengantar Eloise kepada Pak Tampan. Eloise mencoba mengejar Pak Tampan yang ternyata dia pergi ke tempat Eloise kerja. You've got a customer. Dan gak diduga Pak Tampan memang menunggu Eloise di sana. Eloise mencoba merekam pembicaraan dengan Pak Tampan. Eloise mengatakan kalau dia tahu perbuatan Pak Tampan kepada Sandy. Dia bersikeras kalau Pak Tampan yang telah membunuh Sandy. I know what you did to Sandy. Sandy ended up exactly where she wanted to be. Pak Tampan tidak menghiraukan dan meninggalkan Eloise. Tapi sayangnya saat dia menuju ke jalan besar, dia tertabrak mobil. Dan gak diduga ternyata Pak Tampan itu adalah mantan polisi bernama Lindsay. Bukan Jack seperti yang dituduhkan Eloise. Atas semua kebingungan yang dia rasakan, akhirnya Eloise memutuskan untuk pulang kampung. Dia meminta John untuk mengantarnya. Karena Eloise harus mengambil barang di kamar kosnya, dia tidak mungkin membawa John karena Nyonya Collins pernah mengusirnya. Mau gak mau Eloise memberanikan diri untuk berkemas sendiri di kamar angker itu. Eloise memberi pesan untuk mengecek ke dalam jika 15 menit dia belum juga keluar. If I'm not back in 15 minutes, maybe come check on me. Eloise langsung menemui Nyonya Collins untuk meminta bantuan. Eloise mengatakan kalau dia ingin pergi malam itu juga karena dia benar-benar sudah tidak nyaman. Eloise terlihat sangat gugup. Nyonya Collins menyuruhnya untuk minum teh agar dia lebih rileks. Nyonya Collins berkata kalau ada seorang polwan mampir ke tempatnya dan menanyakan soal pembunuhan di lantai atas. Nyonya Collins berkata memang ada wanita yang mati di sana. Wanita itu adalah dirinya yang muda. Nyonya Collins mengatakan kalau dia sudah mengubur masa mudanya yang suram di kamar itu. Namun yang mengejutkan, dia berkata kalau dia membunuh Jack dengan pisau dan juga semua laki-laki hidung belang yang pernah ke kamar itu. Eloise meminta maaf karena dia ikut merasakan apa yang Nyonya Collins rasakan. Tapi nggak disangka Nyonya Collins memberikan racun di minuman Eloise. Nyonya Collins tidak mau jejak pembunuhannya terbongkar. Sayangnya Nyonya Collins melihat Jones dari jendela. Nyonya Collins mengambil pisau dan hendak menemui John. Eloise yang mencoba menghalanginya malah terkena pukulan hingga mental, yang tanpa disadari menyebabkan puntung rokok Nyonya Collins terlempar dan membakar vinil miliknya. Sedangkan Jones terkena jebakan Nyonya Collins. Dia masuk ke dalam rumah dan langsung ditusuk oleh Nyonya Collins. Lalu dia berusaha membunuh Eloise. Eloise terpaksa lari ke kamarnya dan mengunci pintu. Lalu hantu-hantu bermunculan dan gak disangka ternyata hantu-hantu hidung belang itu meminta bantuan kepada Eloise untuk membunuh Nyonya Collins agar roh mereka terbebas. Lalu saat Nyonya Collins berhasil masuk ke dalam kamar, dia seolah-olah tertampar oleh kenangan masa lalunya di kamar itu. Dan dia mencoba untuk bunuh diri. I'm not going to prison. Namun Eloise mencegahnya dan ingin menyelamatkannya. Namun Nyonya Collins tidak ingin dipenjara dan dia lebih memilih terbakar bersama kenangan buruk yang sebenarnya dia juga tidak menginginkan semua keburukan yang dia rasakan selama hidupnya. Save yourself! Lalu Eloise pergi membangunkan Jones dan pemadam pun datang. Film pun
selesai. Gimana filmnya? Walaupun begitu ya, plot twistnya emang seru sih, tapi akhirnya juga seru sih. Ya udah, gue rekomendasiin film ini buat kalian ya. Jangan lupa ditonton full movie-nya. Buat kalian yang baru mampir di sini, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Oke, segitu aja kali ini. Salam mantau movie.